kasih. Bapak, pada pagi hari ini saya akan berbicara lebih banyak kepada Bapak. Itu sebabnya saya tulis di sini Happy Father's Day to all fathers, BEM Gaya Baru. Karena pada bulan 5 itu saya sudah berkhotbah dengan ibu-ibu, ya kan ibu-ibu? Saya membuat khotbahnya permata di hati suami. Jadi pada pagi hari ini saya akan fokus kepada bapak-bapak. Oke, selamat Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak lewat firman Tuhan pada hari ini. Oke, seterusnya kita maju. Hari Bapa merupakan satu hari, kalau ingat sejarahnya, adalah dimulai oleh seorang gadis yang sungguh-sungguh menyanjungi, mengagumi, menghormati, menghargai bapaknya sebagai bapak yang telah membesarkan dia sejak kecil tanpa ibunya. Maka dia mengadakan celebration Father's Day. Jadi hingga hari ini, hari bapak ini telah dilakukan oleh seluruh dunia. Jadi pendek kata, pada hari ini I want to say Happy Father's Day to all of you. May Lord Jesus Christ bless every fathers this morning. Beri kemuliaan Tuhan Yesus sekali lagi. Oke, seterusnya, Hari Bapa tidaklah semeriah Hari Ibu. Setuju dengan saya? Klik ya, saya payet di sana. Oke, karena bunga-bunga tak payah dibagi kepada bapak-bapak, betul tak? Jadi orang yang tukang bunga di sana tuh yang mau menjual bunga tidak ada keuntungan hari ini, ya. Tetapi kalau ibu-ibu, hari ibu, suami saya sudah menyediakan bunga bagi saya yang harganya tidak kurang dari 60 ringgit. Bahkan ada yang sampai 100 ringgit satu bunga itu, betul kan ibu-ibu? Tapi kalau hari Bapa, kita tidak menyediakan satu bunga pun bagi mereka. Tapi pada pagi hari ini saya menyediakan bunga bagi suami saya. Kamu lihat ada kodnya, ada bunga kan? Jadi special Father's Day to my husband. Oke. Dan kan juga tidak ada kita beri kepada suami kita, hanya wacap saja Happy Father's Day to you my darling. Betul kan? Jadi ibu-ibu ada message pagi hari ini untuk bapak-bapak. Ya, dari malam tadi saya sudah message untuk suami saya mengatakan Happy Father's Day my darling. You are number one dad in the world. Ikut ca amai dia nomor ca. Saya cakap dalam bahasa saya, bahasa Kenyang. Okay? Jadi kan tidak ada, restoran pun tidak terbuka penuh. Kenapa? Ibu-ibu tidak membawa bapak-bapak high tea. Ibu-ibu tidak membawa bapak ke dinner. Tetapi kalau hari ibu apa terjadi? Wah, sekali mau pergi di restoran, hanya satu saja kan restoran di Lawas, aku pun tidak tahu. Jadi kami cari-cari untuk hari ibu, anniversary juga tidak ada. Jadi semuanya sudah penuh kalau hari ibu. Tapi kalau hari bapak, hotel-hotel macam sunyi, renggang ya. Kalau di Lawas ini kan tidak ada celebrate hari bapak di hotel ataupun dinner. Jadi sangat kasihan hari bapak. Tetapi hari ini saya sangat terkejut di mana ada bunga-bunganya, di mana ada belon-belon di sana sini, dan ibu-ibu menari dengan bersukacita. Luar biasa BEM Gaya Baru. Kita bukan. Haleluya, haleluya. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kehadiran kita semua pada pagi hari ini saya lihat banyak. Selalunya kalau kebaktian Mother's Day, wah banyak orang. Tetapi kalau Father's Day, sedikit yang datang meraihkan Bapak. Jadi pada pagi hari ini saya akan berkhotbah, bukan memukul Bapak, bukan menasihati Bapak, bukan kata itu dan ini tentang Bapak. Tetapi pada pagi hari ini saya akan menceritakan tentang betapa hebatnya seorang bapak, betapa dia menjadi satu hero yang luar biasa, yang tidak didendangkan. Jadi pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah tema. Teng teng teng. Temanya ialah kasih abadi dan sejati seorang ayah. Oke, teruskan. Saya harap orang yang menjaga di sana itu, oke,
Terus berkaitan dengan saya, kasih ayah sejati dan abadi. Siapa yang setuju dengan ini? Saya percaya anak-anak, ibu-ibu sekalian sangat setuju bahwa kasih ayah itu sejati dan abadi. Ada orang mengatakan kasih ibu itu membawa ke surga, dan kasih ayah sepanjang masa. Pada pagi hari ini saya ingin katakan kasih ayah sejati dan abadi. Banyak kali kita mendengarkan orang menjahatkan ayah. Ayah tidak berapa kasih dengan anak-anak, tapi ibulah yang berkorban. Siapa bilang? Siapa bilang, saudara? Kalau kamu lihat siapa yang dipijak ini adalah anak menantu saya dan anak dan cucu kami. Ya, dan cucu kami ya, kita lihat. Seterusnya, kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 13. Saya berbicara pada pagi ini dan mengekspos ayat yang dari firman Tuhan ini pada kita pada pagi hari ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang. Take note kalimat ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Mengapa firman Tuhan merujuk kepada kasih sayang seorang ayah untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia? Jadi saya ingin katakan, orang yang mengatakan bahwa Bapa itu tidak mengasihi, kasih ayah itu tidak sejati, firman Tuhan dengan jelas berkata pada pagi hari ini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini kasih yang abadi, ini kasih yang sejati, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang sementara, melainkan kasih yang benar-benar keluar dari isi hati yang paling dalam. The pure love of the fathers to all his children. Oke, seterusnya. Bagaimanakah bentuk kasih sayang kepada anaknya, sehingga Raja Daud mengambil contoh kasih Bapa itu untuk merujuk kepada kasih Allah. Itu pertanyaannya, saudara. Bagaimanakah bentuk kasih sayang seorang ayah itu kepada anaknya, sehingga Raja Daud merujuk untuk menunjukkan kasih Allah itu bagaimana, ya, di dalam Mazmur ini. Seterusnya, kasih yang penuh dengan perhatian. Saya mau cepat-cepat ingat masa kecil kita, bagaimana ayah kita dengan penuh perhatian dari sejak kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Ketika ibu kita telah melahirkan kita dan ada di rangkulan ibu memeluk kita. Waktu ibu tidak kuat, siapa yang bertanggung jawab? Ayah kita memelihara kita pada masa kita sakit, pada masa ibu kita sakit, pada masa emak kita tidak dapat bikin apa-apa waktu dia terbaring lemah. Siapa yang bertanggung jawab? Ayah, bukan orang lain. Ayah bangun di malam hari menukar lampin atau membuat susu. Malam tadi waktu saya keluar dari pintu, saya lihat Pastor Jonas menukar pampers anaknya. Luar biasa nih Pastor Jonas, saya bilang. Dia bangun dan menukar pampers, dan anak saya, istrinya ini, dia tidur lena, dia sudah bekerja kuat, memasak dan sebagainya. Bapak di malam hari dia bangun, dia menukar lampin anaknya. Seorang kawan saya di Miri, suami dia seorang yang punya pangkat yang tinggi. Dia seorang yang insinyur. Tetapi pada waktu istrinya mengandung dan waktu dia melahirkan anak, dia mengambil alih tempat istrinya di dapur. Dia mensidai kain, dia menyidai kain, dia memasak, dia laundry dan sebagainya. Dan pada malam hari dia bikin nenek, dia tukar lampin anaknya. Saya bilang sama dia, luar biasa suami kamu ibu. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa suami saya tidak kurang hebatnya. Dia adalah hero, dia adalah superhero bagi saya. Karena waktu saya melahirkan, dialah yang bertanggung jawab membuat nenek bagi anak kami,
menukar lampin. Pada masa sekarang pampers kan. Kalau masa lampin dulu sekali dikencing, anak-anak nangis kan. Tapi sekarang pampers ada 1, 2, 3 baru dia tukar. Tapi suami saya, dia alert, dia berjaga sepanjang masa kalau anak saya menangis. Itulah kasih seorang bapa. Dia penuh perhatian, seperti kasih Bapa di surga yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia penuh perhatian, dia tahu bila kita memerlukan dia. Itulah kasih Bapa yang sungguh-sungguh dan sejati. Ibu-ibu senyum. Suami saya pun demikian, dia bilang. Oke, seterusnya, sanggup berdiri di kebaktian, menggendong anak sementara semua orang duduk. Ini juga cucu saya, waktu mereka pergi kebaktian di Asia City. Ini anak saya ambil gambar. Dan waktu kebaktian di Max juga, dia selalu mengambil baby dari anak saya, dia akan menggendong. Dan ini satu modal bagi kita ya, bapak-bapak muda yang belum beristri. Ingat ya, berkawin itu bukan senang seperti yang kamu pikir. Impian yang menggunung tinggi itu bukan senang, tapi berkawin itu yaitu mengangkat satu tanggung jawab yang besar, meletakkan di atas pundak kamu untuk menolong istri, untuk menjaga anak. Jadi anak menantu saya ini seorang anak menantu yang baik. Oke, dia menggendong. Kami punya cucu ini sepanjang mendengar firman Tuhan. Dan kalau pergi ke mall pun dia sanggup menggendong dia juga. Oke, seterusnya. Dan seorang bapak ini yang penuh perhatian, dia tidak mau supaya anak-anaknya rasa boring di rumah. Waktu masa kanak-kanak, suami saya selalu membawa kami pergi piknik jauh ke hulu sana. Waktu di Biri, kami pergi ke Barang, pergi ke kilometer 10. Di sana ada sungai ini. Waktu dijemput khotbah, kami bawa anak-anak bersama. Karena kami tidak mau anak-anak kami itu ketinggalan dan sunyi di tempat mereka sendiri. Jadi mereka menikmati suasana yang indah, tempat yang indah yang Tuhan telah ciptakan. Jadi kami bersama-sama kemana-mana, baik di badminton court, kami juga bersama bermain. Jadi semua anak saya pandai bermain badminton, termasuk mami. Walaupun saya begini kan, susah saya naik tangga tadi karena 1 minggu yang lepas saya main badminton di kampung saya. Jadi ada injet sedikit punya kaki, jadi bagus saya boleh naik. Hari itu saya tidak boleh naik, saya tidak boleh pergi kesaksian nyanyi di kampung, tidak boleh naik ini. Puji Tuhan, pagi ini saya boleh naik. Haleluya. Seterusnya, mencari dan memberi makanan bagi anak-anaknya. Ini kasih Bapa. Bekerja keras, membanting tulang demi mencari sesuap nasi buat keluarga. Jadi suami saya mengambil cuti 4 hari dan kami pergi ke Ulu Bakun. Mendapat ikan yang besar-besar, Pak. Kalau dekat kita buat sana Father's Day, wih, banyak betul ikan. Jadi bapak suami saya adalah hero dalam mencari ikan, ya. Suami saya bukan saja dia boleh drive di di bandar, tapi dia juga boleh drive di tempat company sana. Dia boleh masuk ke pelosok-pelosok dan seluruh Sarawak dia sudah pergi juga di mana camp-camp. Di tempat mana-mana kami pergi, Ulu Barang, Bario dan sebagainya, drive. Kalau tidak pakai kapal terbang, kami punya kereta, ya, untuk memenuhi jemputan khotbah di Bario, di Pak Dalih. Pernah dengar Pak Dalih? Itu juga sangat jauh. Di Long Serindan dan sebagainya. Jadi kami mandi bandar. Yang paling best banyak ikan di Ulu Bakun. Kalau mau tanya Bapak. Oke, yang kedua, jangan lama-lama nanti Bapak. Kasih yang penuh pengorbanan. Kedua, kasih Bapak ini penuh dengan pengorbanan. Mengapa Mazmur mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih Bapa ini tidak akan hilang kepada anak-anaknya. Saya pernah menanya seorang gadis yang dibesarkan oleh ayahnya,
Karena emaknya telah meninggalkan dia setelah 3 minggu ia dilahirkan. Meninggalkan dia dan lari dari rumah, meninggalkan suami dan anak-anak untuk mencari kehidupannya sendiri. Saya minta maaf ya Ibu, walaupun hari ini hari Ibu, saya terpaksa mengatakan perkara itu. Tidak apa, yang berapa minggu lepas itu saya sudah berkhotbah untuk kita ya. Ini khusus untuk bapak-bapak. Kalau kamu mau saya pukul bapak, menasihati bapak, kita lain kali kita adakan seminar ya. Oke, hari ini saya khusus memberitahu pengorbanan bapak itu bagaimana ya. Jadi kalau saya, anak ini berbicara dengan saya, kalau saya pikir-pikir kasih sayang bapak saya dulu, sama juga halnya kalau lihat kasih Allah selaku bapak. Ada beberapa persamaannya walaupun tidak 100%. Ini yang dikatakan oleh anak ini. Terus ada lagi satu anak yang saya juga tanya, dia berkata begini, ayah sanggup pakai barang lama yang sudah rusak dan usang demi memberi barang baru untuk anak-anaknya. Bapak-bapak ada yang berbuat demikian kepada anak-anaknya. Seliparnya sudah licin, kasurnya sudah buka sebelah, pun dia masih pakai pergi kebaktian rumah Pak ataupun pergi kesaksian nyanyi seperti tadi. Asal anaknya punya kasut, asal istrinya punya kasut, demi anaknya, demi istrinya. Itulah pengorbanan seorang bapak yang kita lihat dan sangat nyata. Dia sanggup memakai selipar kasut yang lama licin, pakai baju yang lama sekali agar boleh beli baju untuk anak-anaknya. Suami sebegitu, saudara. Selama 19 tahun di Miri, pertama kami pergi ke situ, saya lihat kasutnya, saya lihat bajunya tidak banyak. Dalam hati saya berpikir begini, kalau saya ada duit, saya akan membeli baju untuk suami saya. Kalau saya diberkati Tuhan, saya akan beli itu dan ini untuk suami saya. Saya mau kamu interview suami saya, apakah betul atau tidak? Apakah saya betul membeli sesuatu untuk suami saya? Apakah saya seorang istri yang selalu meringat-ringat minta duit? Tanya sama dia. Saya tahu pengorbanan seorang ayah dengan anak ayah saya sendiri. Mereka bertukus lumus. Mereka sanggup tidak ada itu dan tidak ada ini demi memenuhi apa yang kita mau, supaya kita standar dengan orang-orang lain. Dia kasihan yang tengok istrinya begini depan di sini, sarung itu juga, selipar itu juga, baju itu juga. Minggu ini, minggu depan kasihan dia. Jadi lebih baik dia tidak punya daripada istri tidak punya, daripada anak yang tidak punya. Jadi dia rela jangan beli selipar. Kalau tidak tengok baju yang bagus, bukan dia tidak mau, tapi karena kasihnya yang begitu besar. Oke ibu-ibu, anak-anak, mulai hari ini perhatikan bapakmu. Lihatlah seliparnya, lihatlah kasut mementernya, lihatlah kasut main bawahnya. Kalau boleh, pikirkan sesuatu untuk diberi kepada ayah, untuk membalas jasa dan pengorbanannya. Pada hari bapak ini, anak saya yang dikeke, anak saya yang di Sibu menelpon saya, mama, bolehkah kamu pergi membeli reket untuk bapak? Saya lihat bapak dari dulu tidak pernah dia memegang reket yang mahal. Mereka bilang dengan saya, jadi saya ajak suami saya pergi ke kedai. Saya cari reket yang mahal, tidak ada di Lawas. Jadi duit yang mereka dua bagi melebihi apa yang harga di kedai itu. Reket tidak ada yang mahal. Jadi mana satu yang paling mahal, itulah yang dia ambil. Jadi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Anak-anak saya tahu menghargai bapak mereka, menghargai kasih sayang bapaknya kepada dia. Jadi beginilah juga kita manusia. Kadang-kadang kita tidak mengerti kasih Allah dengan kita. Kita tidak mau menghargai kasih Tuhan. Kita masih berbuat yang salah. Kita masih tidak mau memberi kepada Tuhan karena belum mengerti, belum mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Seterusnya, dia berkorban untuk anak-anaknya dan sanggup bersusah payah walaupun istri dia telah pergi tinggalkan rumah atau mati. Saya punya kesaksian di sini. Waktu di Miri, waktu pergi kelompok saya
Saya tengok ada 2 anak selalu ikut-ikut nenek. Saya tanya mana ibunya. Ibunya menjawab, sorry pastor, dia bilang, lama sudah 3 tahun yang lepas ibu dia sudah tinggalkan 2 anak ini dan pergi mengejar seorang lelaki di KL. Sampai hari ini tidak balik. Saya bilang, sampai hari ini tidak balik. Dia bilang, siapa yang memberi makan kepada 2 anak ini? Saya tanya, bapaknya. Bapaknya yang memberi makan. Setiap pagi dia hantar ini dan itu. Bapaknya sudah kawin? Tidak. Bayangkan, karena kasihnya yang begitu besar untuk 2 anak ini, dia sanggup tidak kawin. Walaupun sudah 3 tahun, walaupun sudah 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya, dia tidak kawin. Ada lagi satu bapak, setelah istrinya meninggal, setelah melahirkan anaknya yang kedua. Bayangkan anaknya yang kedua. Saya tengok couple ini ya, Pastor Jonas dan istri, masih muda sekali kalau anak yang kedua kan. Sampai dia meninggal, dia tidak kawin lagi. Orang-orang lain bertanya kepada dia, kenapa tidak kawin? Ini orang perempuan mau dengan kamu, ini juga suka dengan kamu, kamu sangat handsome, kenapa tidak kawin? Apa dia jawab? Saya minta maaf, jangan kamu orang kacau tapi orang keluarga. Saya mau memelihara anak saya sendiri. Saya mau membesarkan mereka sendiri. Kalau saya kawin, saya takut. Kalau istri yang saya kawin itu tidak sayang dengan anak saya, itu akan mendatangkan satu celaka bagi saya. Kalau dia tidak sayang dengan anak-anak saya tidak boleh terima. Dan dia berpegang kepada perkataan itu sampai dia mati. Itulah kasih seorang ayah. Dia berkorban. Dia sanggup membelakangi hawa nafsunya hanya karena kasihnya kepada 2 orang anaknya. Dan juga seorang bapa sadar akan kekosongan hati anak-anaknya tanpa seorang mak. Karena itu dia selalu memberi dirinya, memberi masanya untuk anak-anaknya. Dialah ibu, dialah bapak dalam masa yang sama. Bukankah bapak-bapak yang seperti ini harus dihargai, harus disanjung tinggi, harus dikagumi, harus dipuji, dan harus menjadi satu teladan bagi kita. Seterusnya, bapak-bapak yang baik hati, yang punya kasih, dia tidak sanggup makan untuk memberi makan kepada anak-anaknya yang ingin sesuatu yang nyaman dan mahal. Contohnya KFC. Sebenarnya dia hanya ada 50 ringgit pada hari itu. Dia sanggup pergi membeli KFC untuk anaknya, dan dia hanya minum air biasa saja. Dan dia juga sanggup bekerja keras. Seterusnya, ayah dan ibumu berkorban jiwa raga demi masa depan anak-anak. Saya ingin berbicara kepada anak-anak yang telah sukses, yang telah mencapai jenjang yang sangat tinggi dalam sekolah, yang kuliahnya sudah sampai ke university, sudah ambil PhD, sudah ambil degree dan sebagainya. Tetapi seperti kacang lupakan kulit. Kamu harus tahu siapa yang telah menyekolahkan kamu, siapa yang telah berkorban untuk kamu, siapa yang telah memberi segalanya bagi kamu. Mereka sanggup tidak makan, mereka sanggup tidak ada sayur demi untuk kamu. Tetapi sekarang, setelah kamu bekerja, kamu tidak melihat ke belakang, kamu tidak lihat ayah dan ibumu. Kamu tidak perlu lagi mereka, karena sekarang kamu sudah senang, bukan? Keluar dari office, kamu pergi ke KFC, kamu pergi ke sekebab, kamu pergi ke restoran. Tapi ayahmu di kampung, apa dia makan? Ingat anak-anak, jangan seperti kaca lupakan kulit. Ingat ayah dan ibumu yang telah menyekolahkan kamu sehingga kamu seperti itu pada hari ini. Oke, dan seterusnya kita lewat lagi dan kita tengok pengorbanan kasih Bapa. Kalau kita ingat di Turki baru-baru ini ada satu gempa bumi yang hebat terjadi, di mana seorang ayah melindungi anaknya itu ada di bagian pahanya, dan ketika dia dijumpai,
Bapak ini mati. Bapak ini mati tetapi anaknya masih bernafas. Saya melihat itu saudara di TV. Luar biasa. Kasih seorang ayah itu, dia tidak akan membiarkan anaknya didera, anaknya dilukai, anaknya ditimpa kecelakaan. Biar dia yang mengalami daripada anaknya yang mengalami. Jadi anak-anak ingat betapa besarnya kasih sayang seorang ayah itu kepadamu. Jangan sekali-kali menengking ayahmu kalau dia sudah tua. Jangan sekali menengking ibumu yang telah melahirkanmu, yang telah menyusui engkau sejak dari bayi sampai hari ini. Waktu kau dalam kesusahan, walaupun mereka tidak ada duit, kamu bilang saya sudah ada hutang sekeliling pinggang, tolong saya Bapak, dia pun masih tolong. Sekalipun kamu telah banyak mengingkari dia, banyak berkhianat kepada dia, banyak melontarkan kata-kata yang jahat kepada dia, dia masih merangkulmu, dia masih mendekatimu. Pada waktu engkau susah, pada waktu engkau menangis, dia menangis bersamamu. Itulah seorang ayah, itulah seorang ibu. Ketiga, kasih yang melindungi. Bapak saya seorang jenis yang lembut. Ini kata seorang anak perempuan. Dia tidak pernah tinggi suara dengan kami. Bapak tidak pernah membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Itulah Bapak. Sekalipun dia tahu anaknya banyak kekurangan, anaknya tidak tinggi sekolah, anaknya tidak secantik orang lain, dia tidak membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Karena dia begitu mengasihi anaknya. Dan dia mau melindungi anaknya daripada tekanan. Dia memberi semua keperluan sehingga dia yang dalam kekurangan di tempat kerjanya. Itulah seorang bapak. Bapak selalu jadi pelindung kami dari mama apabila sedang marah. Ya kami ibu-ibu nih kan, kalau sudah stres di rumah, kami tidak tentu apa yang keluar dari mulut. Papa cakap macam ini, teriak sana, teriak sini. Tapi seorang ayah yang memahami, dia tidak balas, dia ambil anaknya merangkul. Tetapi kalau seorang ibu itu menasihati, kalau seorang ibu itu mau menegur anaknya, bapaknya diam, biar anaknya dengar. Biar anaknya dengar bahwa apa yang dikatakan ibunya itu adalah benar untuk membentuk anak itu menjadi baik. Jadi seringkali ayah menjadi tempat pelindung kalau kita mami marah-marah. Betulkah? Saya punya kawan seperti itu. Dia bilang dengan saya, anak saya lebih takut kepada saya daripada bapak. Kalau mereka buat jahat, bapak akan cakap, your mother is coming. Terus anak diam. Dia takut kepada ibunya. Itu mama sudah datang. Dia takut dengan kamu kasih sia. Kalau dengan bapaknya, kata dia terlalu lembut tuh bapak. Tidak pandai marah anak, dia bilang. Nah itulah bapak, dia punya hati yang mau melindungi anaknya. Takut anaknya kecewa, takut anaknya macam terluka gitu. Oke. Dan bapak juga terus menolong anaknya dalam kesusahan. Sehingga sekarang walaupun semua adik-adik saya sudah berkeluarga. Nah ini seorang ayah bapak. Dia memberi segalanya. Tetapi waktu dia tidak ada orang mau beri sama dia sudah. Banyak orang seperti itu. Jadi bapak-bapak mesti berkontrol sedikit lah bapak. Jangan beri semua untuk anak-anak. Terlalu mengasihi anak. Jadi waktu kamu mau pergi berobat lepas itu tidak ada duit pula. Nah, oke. Jadi bapak-bapak ini memang hatinya sangat luar biasa. Dia mau memberi kepada anak-anaknya. Seterusnya, keempat, kasih sejati dan abadi ayah kaya dengan pengajaran. Itulah sebabnya firman Tuhan merujuk kepada kasih ayah. Seperti itulah kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Bagaimana kasih ayah itu penuh dengan pengajaran, yaitu dia hidup dengan kesaksian dan teladan hidup. Ya, seorang anak berbicara kepada saya, pastor, dia bilang, ayah saya mengajar kami dengan kesaksian hidupnya sendiri. Saya tanya dengan dia, bagaimana ayahmu
hidup sehingga kamu sekarang ini menjadi seorang anak yang baik. Walaupun kamu hidup tanpa ibu. Dia katakan begini, kesaksian dan teladan hidup ayah saya. Setiap hari dia bilang, dia baca Alkitab. Dia rajin berdoa. Dan juga rajin berpuasa. Rela memberi kepada Tuhan dan sesama. Dia juga mengadakan mezbah keluarga. Mezbah keluarga ini mengumpulkan anak-anak dan juga istri kita berdoa bersama. Rajin ke gereja, berdoa syafaat, berdoa buat keluarga, keluar masuknya anaknya setiap hari. Baik pergi ke asrama, balik dari asrama dia tumpang tangan lagi, takut ada roh-roh jahat merasuk anak-anaknya. Wah, luar biasa ayahmu, saya bilang. Jadi saya kumpulkan poin-poin anak ini, dia merupakan satu pelajaran yang sangat indah. Jadi inilah Bapa. Kalau ayah kamu berbuat seperti ini anak-anak, jangan lawan ayahmu. Kalau ayahmu bilang pukul 8 kita harus berkebaktian di rumah sendiri, hadirlah pada masa itu. Hadirlah pada masa itu. Jadi saya, suami saya dan anak saya telah membaca firman Tuhan ulang kali. Sekarang kami di Mazmur, tahun lepas kami di Perjanjian Baru, satu pasal satu hari. Setiap hari berdoa membaca secara silih berganti di dalam keluarga kami untuk mengadakan kebaktian keluarga. Jadi jangan abaikan itu ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Ya, ini satu contoh yang baik sekali. Dan seterusnya, ayah yang penuh dengan pengajaran ini, dia menginjil anak-anaknya. Ibu yang penuh dengan pengajaran ini, dia menginjil anak-anaknya. Ya, apa? Saya buat satu ringkasan di sini. Bagaimana dia menginjil anaknya? I have sinned. Saya mempunyai dosa. Anak-anak mempunyai dosa. Kamu lahir di dalam dunia ini di dalam dosa. Nomor 2, God love me. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi kamu juga. Yang ketiga, Yesus mati bagi saya. Yesus juga mati bagi kamu. It's very very simple. Ini satu pelajaran very very simple. Semua orang boleh buat. Keempat, terima Yesus. Kelima, baru ada hidup yang kekal. Anak-anak saya ajar dari kecil. Ayahnya banyak kerja sana sini, cari makanan itu dan ini, pelayanan ke sana ke sini. Saya menginjil anak saya satu persatu. Mereka menerima Yesus waktu masih kecil. Yang pertama menerima Yesus waktu 3 tahun, yang kedua 4 tahun dia terima Yesus, dan seterusnya mereka terima Yesus waktu masih kecil. Saya menginjil mereka, dan kalau ada masalah kami berbicara kepada mereka tentang cerita-cerita Alkitab. Kenapa? Karena kasih kita kepada anak kita. Warisan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita kalau bukan hidup yang kekal? Kita memberi segala sesuatu bagi anak kita seperti emas dan perak, pusaka itu dan ini. Tetapi kalau seorang ayah dan seorang ibu itu tidak memberikan everlasting life to his children, anak-anak kita akan hilang selamanya. Jadi itulah kasih Bapa. Kalau kamu punya kasih Bapa seperti itu, anak-anak, ikutilah apa yang ayah kamu kata, ikutilah apa yang ibu kamu kata. Jadi waktu anak-anak pergi ke university, saya dan Bapak boleh tidur di Helena. Kami dua tidak susah memikirkan mereka. Mereka akan sesat, mereka akan jauh dari Tuhan, tidak. Karena mereka sudah memiliki Yesus. Mereka sudah menerima Yesus. Mereka tahu memilih siapa yang jadi teman hidup mereka. Karena Yesus ada di dalam hati mereka. Oleh karena mereka telah memiliki kekayaan surga itu di dalam hidup mereka. Jadi Bapak dan Ibu, inilah tanggung jawab kita. Jadi anak-anak, responlah terhadap kasih ayah kamu yang memberikan pengajaran kepadamu. Seterusnya, ayah selalu memuridkan anak-anaknya dalam pertumbuhan iman, persekutuan dengan saudara seiman, memberi karakter yang baik mengenai apa yang menjadi keperluan dan keinginan, dan melayani Tuhan. Itu adalah nasihat Bapak senantiasa, nasihat Ibu senantiasa kepada anak-anak. Jadi anak-anak berbagi hari ini, saya lihat kalian ada di depan sini muda-mudi yang begitu semangat melayani Tuhan. Apa salahnya ada di antara kamu
yang menyerah hidup kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, pergi sekolah Injil, melayani Tuhan sepenuh masa. Dan saya telah berbicara kepada Tuhan, kami juga telah berjanji dengan Tuhan bahwa kami akan memberi seorang anak bagi Tuhan untuk melayani Dia, dan kami yakin masa itu akan datang. Memang sulit untuk memberi anak-anak kita kepada Tuhan, tetapi kita sering berdoa, Tuhan, utuslah pekerja-pekerja ke ladangmu. Padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Ketika Tuhan berkata kepada kita, saya mau anak ini untuk melayani saya. Lihat kita ibu bapak, lihat deh, dia anak saya ini engineer, dialah harapan saya masa depan. Baru kita bilang, Tuhan jangan ambil anak saya itu Tuhan, saya mau beri anak ini Tuhan. Selalu kita beri anak kita yang tidak pandai sekolah, yang buta huruf. Jadi saya dengar seorang pastor berkhotbah, dia bilang macam ini, karena sekolahnya sampai beri berapa saja, baru jemaat bilang macam ini, tidak pandai ini pastor khotbah, dia bilang. Baru dia pastor ini jawab macam ini, Bapak Ibu yang bilang pastor-pastor tidak pandai khotbah, cari anakmu yang pergi ke universiti ya, kata dia. Bagi itu, jangan bagi macam saya yang tidak ada universiti, yang tidak pergi tingkatan, dia bilang. Semua orang diam. Semua orang diam. Nah, Bapak yang baik, dia rela memberi anaknya untuk melayani Tuhan. Seterusnya, seorang bapak sanggup tidak disukai oleh anak-anak demi mengajar anak-anaknya dengan tegas supaya anak-anaknya menjadi orang yang baik, berdisiplin tinggi dan berguna. Kalau kami doa bapak ini jenis yang lembut tapi tegas. Tapi yang selalu pukul saya, anak-anak kami selalu buang rotan. Ada banyak macam rotan, ada kecil, besar, yang besar betul. Jadi abang dan kakak dia masa kecil, dia orang kasih sembunyi ini rotan. Tapi kalau dia buat salah, saya tidak berhenti tuh. Saya cari apa saja yang saya mau pukul. Saya jumpa itu hos. Mak tuh pukul kami pakai rotan itu waktu kecil, kata kakak dengan abang dia. Saya bilang, kamu dua, kata saya, kamu dua jadi engineer hari ini ya. Itu kena hos juga itu. Karena mama tegas dengan kamu dua, saya bilang. Saya pernah memecahkan game anak saya juga. Karena dia main PS2 kan, siang malam PS2. Anak saya yang satu jadi engineer. Saya ambil tuh, saya pecahkan itu TV atau komputer dia, saya pecahkan PS2 dia. Dia menangis, dia marah sama saya. Belajar, saya bilang dengan dia. Karena saya coba Pak. Saya coba main, saya ini pun gamer juga. Kalau saya gamer, kalau saya main sampai pukul 3 sebuah yang apa nama itu, Candy Crush. Saya pandai. Tapi kan, Bapak juga gamer juga. Tapi saya sudah limit sudah. Pandai saya kontrol kalau gamer sudah. Jadi saya coba PS2 anak saya macam ni, best sangat saya bilang. Lepas tu saya masa tu sekolah di main sendiri. Saya ambil degree. Saya main diploma. Masa saya diploma, saya main. Sehingga saya punya assignment mau 1 minggu lagi belum saya buat tuh. Betul-betul seronok. Tidak saya ingat tuh assignment sudah. Kata saya, aduh, kalau ini dibiarkan anak-anak saya tidak akan sampai ke university. Jadi saya ambil itu game, saya kasih pecah ke komputer, saya kasih pecah ke PS2. Jadi anak saya percaya, semua mereka pergi ke sekolah tinggi. Jadi kita harus berani tegas untuk menjadikan anak kita berjaya, berdisiplin tinggi dan berjaya dalam hidup mereka, dan memarahi dan menghukum mereka. Dan yang terakhir, kasih yang memberi penghibur. Dia tahu waktu kita sedih dan berusaha menghiburkan kita dengan lawak atau ketawa. Suami seperti itu. Dia seorang yang tidak boring, dia pandai lawak. Suami saya pandai jok-jok lah. Kalau dia berbahaya, semua orang ketawa. Kalau saya tidak berapa pandai saya buat jok-jok. Jadi waktu aku tidak mama, dialah mama saya. Ini satu anak bilang dengan saya, bagaimana bapak kamu menjadi satu penghiburan bagi kamu? Saya bilang, dia seperti bapak surgawi yang pandai menghibur. Dia adalah konselor saya, dia bilang. Dia juga kawan saya, dia juga bos saya.
So, He is everything for me. He is all in all, dia bilang. Dia segalanya bagi saya. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak pada hari ini? Mari kita lihat diri kita. Bagaimana kita tanggapi kasih Bapa kita itu? Ada dua respon yang sangat ketara. Yang pertama positif, baik sekali dan mau membalas budi, itu yang pertama. Yang kedua negatif, ingat ibu bapa jahat sebab telah memukul dan lain-lain. Saya tahu anak yang negatif, dia lari dari ibu bapanya sampai dia kawin, sampai dia berpunya anak, baru dia balik. Kenapa dia balik waktu dia punya anak? Kamu paham? Waktu dia bujang dia tidak tahu macam mana kasih bapaknya, karena bapak memukul dia. Setelah dia ada anak, dia balik ke rumah. Kenapa? Dia paham hati seorang ayah. Kenapa bapak pukul? Karena dia mau kamu jadi baik. Jadi anak-anak jangan menyimpan di sini kepahitan di dalam hati. Kalau ibumu memukulmu, kalau bapakmu memukulmu, Bapak sanggup kamu benci dia agar kamu menjadi anak yang berguna, yang berbudi, yang dapat menghadapi dunia ini. Itulah kasih seorang ayah. Dia penuh dengan penghiburan, tetapi dia juga memukul. Dia juga membeban, dia juga memeluk, dia juga yang kadang-kadang dia lecek kamu supaya kamu sedar. Ya, seterusnya. Seterusnya, kita lihat di depan. Ini adalah kasih yang tidak diresponi dengan baik. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis, dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Next. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Ini adalah perkataan tangisan seorang raja, yaitu Raja Daud sendiri. Di mana dia punya anak yang berkhianat kepada dia, yang mengambil taktanya dan mau membunuh ayahnya sendiri demi takhta yang direbut olehnya. Dia membawa tentara yang sangat banyak dan untuk menyerang ayahnya, tetapi kemudian dia tersangkut, kepalanya di pohon terbanting. Saya dengan singkat saja tentang respon anak terhadap ayahnya yang telah membesarkan dia, memberi dia kemewahan, memberi dia segala sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia akhirnya membalas yang jahat kepada ayahnya. Nah, anak-anak, kita lihat di sini, Daud, walaupun dia mendapat respon yang tidak baik dari anaknya, walaupun dia hampir dibunuh oleh anaknya, tetapi dia sendirilah yang tersangkut di atas pohon terbanting. Karena Absalom ini, dia seorang anak raja yang sangat handsome di Israel pada masa itu. Dia punya rambut yang sangat panjang. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi dia. Ini respon seorang anak yang tidak baik. Dia mau melawan ayahnya. Dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Itu adalah firman Tuhan. Nah, anak-anak, mulai hari ini hormatilah ayahmu dan ibumu, karena itulah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya. Seterusnya, kesimpulannya, kasih ayah yang sejati dan abadi itu adalah kasih yang penuh perhatian sejak kita bayi hingga kita dewasa. Kedua, kasihnya penuh pengorbanan sehingga ia sanggup memberi segalanya bagi kita. Kasihnya sanggup melindungi kita, bahkan sanggup mati menggantikan kita, seperti Raja Daud itu tadi. Kasihnya dihiasi dengan banyak pengajaran untuk menjadikan kita insan yang berguna. Yang seterusnya, kasihnya buat kita, memberi kita penghiburan di masa sukar dan menolong kita. Saya mau tutup dengan satu cerita. Kita lihat di depan, kita lihat di sini. Di sini ada mereka mengadakan
Di antara mereka yang berdiri ini adalah Malaysia Post ya, kalau kamu pernah lihat. Jadi bapak ini berlari dari kemah dan tertanggal selipangnya, dia tidak peduli asalkan dia ada dengan anaknya yang sudah terbaring. Jadi dia memeluk anaknya. Seterusnya gambar ini, tengok, itu dia terbaring di situ. Seterusnya, dia mengangkat anaknya. Seterusnya, terus lagi. Oke, sekarang dia menganggapnya begini supaya anaknya tetap berdiri seperti orang lain. Seterusnya, oke. Jadi bapak menjadi benteng anaknya daripada kembali rebah. Ketika berkawan sangat meruntuh jiwa para hadirin yang menyaksikan kejadian itu pada hari itu. Ini terjadi adalah tahun lepas 21 bulan 7 22. Dan kita lihat di sini satu pengorbanan yang sangat besar. Ayahnya sanggup kena terik matahari, kakinya juga tidak bersepatu, tidak berselipar, demi supaya anaknya berdiri kembali. Jadi kepada anak-anak yang mempunyai insan yang bergelar bapa pada hari ini, hargailah bapamu, sayangilah ibumu, dan santunilah atau hormatilah mereka selagi hayat di kandung badan. Kasihnya ayah berkorban nyawa, biarlah jiwa akan tersiksa, ikhlas dan rela asalkan bahagia. Next, yang terakhir, ayah ialah hero yang tidak didendamkan, pengorbanan yang didiamkan, kasih sayang yang diabaikan. Namun merekalah perwira yang menjaga keluarga siang dan malam. Selamat Hari Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menjemput bapak-bapak maju ke depan. Di sini kita akan mendoakan mereka. Kalau boleh, kalau ada istrimu, kamu pegang tangan istrimu. Saya minta supaya suami saya yang akan doakan kalian semua. Bapak-bapak bersama istrimu, kalau istrimu ada di sini ya. Dan anak-anak semua berdiri di tempat. Supaya mendoakan bapak dan ibumu. Kita ingat bahwa mereka ini adalah, kenapa kita masih ada hari ini, karena mereka ini ya. Pegang tangan istrimu ya, jangan pegang orang lain. Sorry, jangan salah. Jangan salah. Oke. Kita mau mendoakan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Mungkin selama ini hanya ibu bapak kita yang mendoakan kita. Tapi hari ini saya minta supaya muda-mudi boleh berdiri di tempat kalian. Kita mendoakan ibu bapak yang ada. Kalau boleh ibu-ibu muda dan bapak yang boleh naik ke sini. Kalau tidak cukup di bawah, kalau cukup boleh juga ya. Oke, saya berikan mikrofon nih untuk suami saya supaya mendoakan. Ya, mari. Bagi Bapak, ya sila maju ke depan, masih ada ruang. Ya, hari ini kita ingin memberkati Anda semua. Jadi Tuhan telah memberi hidup untuk kita, telah memberkati kita. Ya, kita tunggu lagi, masih ada Ibu dan Bapak yang masih maju. Jemaat Tuhan, kita berdiri semua yang di belakang, yang kita berdiri, kita arahkan tangan kita ke atas mereka. Dengan penumpangan tangan kita percaya dan yakin berkat kasih, anugerah dan karunia Tuhan melimpah atas Bapak dan Ibu kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami sangat memuji Engkau Tuhan. Kami sangat memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa hidup ini berarti dan bermakna. Itu adalah karena kami memiliki ibu bapa yang sangat mengasihi dan menyayangi kami. Maka firman-Mu mengambil contoh kasih sayang seorang bapa. Kasih sayang seorang ibu menggambarkan kasih sayang-Mu kepada kami. Itu menunjukkan kasih seorang bapa itu sangat besar, agung dan mulia kepada keluarga, istri dan anak-anak. Demikian juga kasih sayang seorang ibu yang rela berkorban dan tidak sanggup melihat anak-anaknya hidup menderita.
ini Tuhan Yesus, kami bersyukur karena punya kesempatan menghargai Bapak dan Ibu sebagai orang tua yang telah Tuhan tempatkan di sisi kami sebagai anak. Dan kami tahu Tuhan tidak begitu banyak dan terlalu sedikit yang kami lakukan dalam hidup ini, membalas pengorbanan, membalas jasa, dan membalas kasih sayang Ibu dan Bapak kami. Tetapi satu hal yang kami dapat lakukan ketika kami bersama-sama di dalam doa kami, menyerah dan mengangkat Bapak dan Ibu kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, doa kami hari ini besar kuasanya dan sungguh bermakna berarti, karena Tuhan itu menjawab dan memberkati Ibu Bapak kami melalui doa dan melalui permohonan kami sebagai anak-Mu. Kami sebagai keluarga besar jemaat, semua keluarga di BM Gaya Baru ini, pada hari ini Tuhan menyerahkan bapak-bapak ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang sudah mengenal Engkau, bapak-bapak yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka telah melakukan firman-Mu di dalam hidup mereka. Maka dengan itu Tuhan, layaklah pada hari ini Tuhan, kami doakan, kami mohon agar Tuhan mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan kasih-Mu yang luar biasa itu, mencurahkan anugerah-Mu di dalam seluruh hidup bapak-bapak, agar setiap kehidupan mereka, hari-hari yang mereka lalui mulai hari ini, dalam beberapa masa akan datang ini, dilalui, dijalani, ditempuhi dengan kasih, dengan anugerah dan berkat yang daripada Allah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana pengorbanan, bagaimana kasih seorang Bapa. Tetapi juga Tuhan, kami berdoa, kalau ada antara bapak-bapak yang belum lagi sampai kepada yang dikatakan oleh firman-Mu, pada hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa supaya mereka juga sadar dan bertobat dan kembali sesuai dengan firman-Mu yang telah kami dengar, agar mereka menjadi bapak yang diberkati, menjadi bapak yang dihormati baik oleh keluarga dan terlebih lagi dihargai oleh Tuhan. Tuhan, apa berdoa Tuhan, berkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dan secara khususnya Tuhan, bapak-bapak yang menjadi imam dalam keluarga, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab dan tugas mereka sebagai bapak yang membawa keluarga tetap hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan, apa berdoa juga bagi ibu-ibu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami sangat bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan, karena mereka merupakan penolong yang setia, penolong yang sepadan, yang telah Tuhan tempatkan di sisi suami. Banyak pengorbanan yang mereka lakukan, terlebih lagi Tuhan Yesus, karena mereka Tuhan Engkau tempatkan sebagai wadah untuk menurunkan keturunan di dalam rahim, di dalam kandungan mereka. Selama 9 bulan mereka melaksanakan rencana-Mu, sehingga kami sebagai anak dilahirkan, dan mereka telah memberi badan mereka, memberi hidup mereka, memberi seluruhnya untuk membesarkan kami sebagai anak-anak. Tuhan, pengorbanan mereka sangat besar. Oleh sebab itu ya Bapa, hamba berdoa Engkau berkati semua ibu-ibu, istri kepada Bapa, agar mereka seperti yang dikatakan oleh firman-Mu, menjadi istri yang tunduk patuh dan memberi pertolongan yang sejati, yang sewajarnya kepada suami. Karena kami tahu di dalam firman-Mu, suami dikenal di pintu gerbang oleh karena istrinya. Dan itulah doa dan harapan kami Tuhan, agar mereka terus menjadi istri yang memberkati, yang menjadi pelengkap penolong yang benar-benar sepadan kepada suami mereka. Berkati hidup mereka Tuhan. Banyak hal-hal yang mereka lalui, banyak hal-hal yang tidak juga kami Bapa mengerti pergumulan mereka, tetapi kami tahu Tuhan Engkau mengerti. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini hamba berdoa, Engkau penuhkan mereka dengan kekuatan dari Roh Kudus, penghiburan dari Roh Kudus, menghibur, menguatkan mereka. Karena jiwa mereka lembut, jiwa mereka ini lemah, tetapi bila Roh Kudus bersama dengan ibu-ibu dan istri ini, mereka menjadi istri, menjadi ibu yang penuh dengan sukacita dan kekuatan, penuh dengan penghiburan. Berkati mereka Tuhan di dalam kesehatan mereka, di dalam pekerjaan mereka, terlebih lagi di dalam pelayanan mereka di Jumat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Dan hamba berdoa juga bagi semua kami anak-anak sekali lagi, agar kami dalam hidup ini Tuhan
menyayangi, menyanjung, dan menghormati bapak dan ibu kami yang telah Tuhan bertanggungjawabkan menjadi ibu bapak kami. Terpuji namamu Bapa. Berkatilah seluruh ibu dan bapak pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.